Oke, jadi perkenalkan nama saya Bima Astafirandi. Jadi saya kali ini akan membahas sebuah jurnal yang dinamai Pepsi. Jadi Pepsi ini dibuat oleh 5 orang dari Universitas Korea, namanya Min Cheol, Sanggung, Yong Go Shin, Seng Wo Kim, Seung Park, dan Sung Jia Ko. Jadi yang pengantar pertama, Pepsi atau Parallel Extended Decoder Path for Semantic Inpainting adalah sebuah proyek yang dibuat untuk menggantikan bagian hilang dari sebuah gambar. Misalnya mosaik sensor atau black box, menjadi gambar yang lengkap dan terkesan natural dalam tanda kutip menggunakan deep learning. Metode ini terkesan lebih baik daripada pendahulunya yang menggunakan metode difusi, yaitu menyebarkan pixel yang ada di wilayah gambar tersebut, misalnya latar belakang. Jadi misalkan kita mempunyai bagian yang kosong di tengah gambar, kita mengambil bagian di samping gambar yang kosong tersebut untuk didifusikan ke tengah menjadi gambar yang lengkap. Jadi difusi ini bekerja baik pada tekstur yang polos dan lubang kecil, namun sering gagal atau kualitasnya kurang pada gambar yang kompleks, misalnya wajah dan objek dengan struktur yang non-repetitif, tidak mengulang-ulang seperti batik. Kalau batik kan mengulang-ulang gitu, patternnya, pola. Jadi selanjutnya karena kemajuan CNN atau Convolutional Neural Network, terdapat metode yang lebih baik daripada difusi. Metode generasi CNN menghasilkan kemajuan yang signifikan, namun dengan kualitas gambar yang buram dan terdistorsi. Jadi kualitasnya sudah baik, namun kualitas gambarnya masih kurang. Untuk mengatasi masalah ini, Patak dan yang lainnya, jadi Patak ini nama orang, memperkenalkan metode yang disebut Context Encoder Adapting the Generative Adversarial Network atau GAN. Metode ini memanfaatkan combine loss, yaitu I2 pixel-wise reconstruction loss dan adversarial loss yang membantu jaringan untuk menghasilkan gambar yang lebih alami dengan meminimalisir perbedaan antara referensi dan gambar yang dikerjakan. Namun metode ini memiliki batasan, yaitu hanya mampu mengerjakan bagian tengah gambar yang berbentuk persegi. Soalnya, masih banyak lagi metode yang dapat digunakan untuk melengkapi gambar atau inpainting, namun masih belum sempurna. Misalnya membutuhkan daya komputasi cukup besar karena penggunaan struktur jaringan 2 tahap. Jadi dalam pembahasan Pepsi ini, mereka 5 orang tadi jadi mempropos ingin membuat metode yang lebih bisa dibilang yang lebih advance, mengusulkan jaringan paralel baru yang memiliki jumlah operasi kecil dengan mengerjakan jaringan encoder-decoder satu tahap untuk memecahkan masalah ini. Jadi mereka ingin agar kualitasnya tinggi tapi memerlukan daya komputasi yang rendah gitu. Jadi dalam cara kerja ini, jadi ini hanya cara kerja bagaimana Pepsi bekerja yang mereka inginkan. Jadi pertama ini adalah input dan mask. Jadi ini adalah gambar original yang mereka ingin lengkapi. Mereka tutupi dengan kotak persegi berwarna hitam. Jadi kita lihat ada 2 jalur ke atas dan ke bawah. Yang pertama ini encoding network. Jadi encoding bisa dibilang sebagai pemrosesan pengkonvertan data menjadi sebuah angka yang nantinya bisa yang bisa dipahami oleh sebuah komputer. Jadi detailnya tidak perlu dijelaskan. Jadi contoh quartz network, jadi network kasar, jaringan kasar. Ini adalah gambar original, sedangkan yang B ini merupakan gambar yang sudah mereka coret-coreti dengan warna hitam. Jadi ini bisa dibedakan bagaimana
hasil dari coarse to fine, maksudnya dari kasar ke halus, seperti cara kerja Pepsi tadi. Dan ini yang D merupakan hasil dari inpainting yang belum bagus, belum advance. Jadi contoh pada underflow kita bisa ambil contoh seperti pembagian 1 dibagi dengan 200 juta. Nah, jadi hal tersebut bisa dibulatkan ke bawah menjadi 0. Jadi contoh masalah selanjutnya ini saya akan membahas sebuah fungsi bernama softmax. Jadi seringkali digunakan untuk memprediksi probabilitas yang berasosiasi dengan multinolly distribution. Jika terlalu besar, jadi xpx ini maksudnya ekspresi dari x atau fungsi dari x ini akan overflow dan semua ekspresi akan menjadi none. Tentu saja angka yang meskipun terlalu besar tidak akan hasilnya menjadi tak hingga. Dan fungsi yang bawah, jika terlalu kecil, ekspresi dari x akan underflow dan semua ekspresi menjadi 0. Jadi solusi ini menggunakan sebuah Python library and optimizing compiler yang bernama Theano. Yang digunakan untuk manipulasi dan evaluasi ekspresi matematika, terutama matriks. Jadi Theano ini mengambil maaf saya ulangi. Jadi Theano ini menggunakan sebuah teori yang berhubungan dengan metode numerik, menggunakan numerical method. Jadi metode numerik ini sebenarnya tidak masalah, tidak diaplikasikan ke dalam machine learning atau dalam hal ini artificial intelligence. Tetapi jika kita menggunakan metode numerik, kita akan terhindar dari masalah-masalah seperti overflow dan underflow tadi, di mana angka yang sangat besar akan dibulatkan ke atas menjadi tak hingga, sedangkan angka yang terlalu kecil mendekati 0 akan dibulatkan menjadi 0. Dalam jangka kecil, pembulatan ini sebenarnya bukan menjadi masalah yang besar, tetapi lama-kelamaan karena kita akan menggunakan iterasi dan hasil dari iterasi sebelumnya, itu akan kita gunakan lagi pada iterasi selanjutnya, itu akan menjadi sebuah efek bola salju, di mana masalah yang kecil akan menjadi besar seiring berjalannya iterasi yang ada. Jadi itu saja penyampaian dari saya, dari jurnal Pepsi ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dava Nugraha dengan NIM D10411919021. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan review mengenai jurnal, yaitu jurnal kedua kali ini berjudul What Else Can Fool Deep Learning? Addressing Color Consistency Errors on Deep Neural Network Performance, atau apalagi yang bisa mengelabui deep learning mengatasi error color consistency pada performa deep neural network. Jurnal ini ditulis oleh Mahmud Afifi dan Michael S. Moore. Jurnal ini dipublikasikan dalam laporan dari IEEE atau Institute of Electrical and Electronic Engineers atau CPF, yaitu Computer Vision Foundation, yang merupakan bagian dari International Conference dari Computer Vision atau ICCF pada tahun 2019 dengan nomor paper 249 hingga 252. Jadi latar belakang dari jurnal ini, ya, penelitiannya itu adalah di luar sana ada beberapa hal yang dapat memanipulasi gambar yang dapat digunakan untuk mengelabui deep neural networks, sehingga dapat menghasilkan hal yang salah. Manipulasi seperti tadi seringkali membuat kesalahan dalam klasifikasi yang drastis. Salah satu faktor dari manipulasi sebuah gambar yang dapat mengelabui DNN atau Deep Neural Network adalah white balance atau WB.
Jurnal ini memfokuskan pada seberapa berpengaruh perubahan WB dalam proses identifikasi kelas sebuah objek dalam foto, sehingga bagaimana sebuah perubahan dalam WB dapat mengacaukan sebuah proses machine learning dalam pengklasifikasian objek. Tujuan dari penelitian inilah mengeksplorasi seberapa kuat pancaran warna yang disebabkan oleh keteguhan warna komputasi yang diterapkan secara tidak tepat dapat berdampak negatif pada performa segmentasi dan klasifikasi gambar penargetan deep neural network. Selain itu, penelitian ini membahas mengenai bagaimana metode augmentasi gambar yang ada pada saat ini dapat berkembang agar dapat mengatasi kekeliruan segmentasi dan klasifikasi gambar yang diakibatkan oleh ketidaksesuaian white balance dari gambar yang dipelajari sebelumnya. Subjek penelitian kali ini adalah machine learning yang sudah terlatih. Metode penelitian yang digunakan adalah sebuah gambar terlebih dahulu diubah kondisi white balance-nya dan kemudian diinputkan ke dalam DNN untuk klasifikasi dan segmentasi semantiknya. Data yang dimanipulasi WB-nya dikumpulkan menggunakan dataset yang kemudian diinputkan untuk dipelajari dalam DNN. Di sini peneliti menggunakan 17.970 foto dari dataset, di mana ada 1.797 foto dengan white balance dan sRGB yang benar, dengan 10 gambar yang sama namun dengan temperatur warna dan kondisi white balance dan sRGB yang berbeda. Selanjutnya diperhitungkan pemetaan antara gambar dengan sRGB yang benar ke masing-masing 10 gambar yang sesuai. Peneliti menghitung transformasi matriks di antara setiap pasang gambar dengan white balance yang benar dan dengan white balance yang berbeda, yaitu dengan temperatur foto yang berbeda, sehingga pada akhirnya terdapat 10 matriks kaitan dengan gambar pada data pelatihan DNN. Eksperimennya seperti yang bisa kita lihat di ini, gambar ini kami kutip dari jurnal, di mana sebuah data foto originalnya diubah terlebih dahulu white balance-nya dan kemudian akan dipelajari oleh machine learning tersebut. Kemudian hasil dari eksperimen ini seperti bisa kita lihat dengan jadi deep neural network di sini mempelajari untuk mengubah gambar original yang diinputkan oleh user apabila memiliki white balance yang salah sehingga menghasilkan klasifikasi yang berbeda. Deep neural network di sini dapat mengkoreksi kesalahan dari white balance-nya tersebut. Jadi seperti yang bisa kita lihat di sebelah kiri terdapat terdapat 3 foto. Yang pertama dari original image, yaitu ada 3 anjing. Anjing pertama diidentifikasi original image-nya dengan white balance dan sRGB yang salah sebagai sleeping bag atau kantong tidur. Kemudian anjing kedua dideteksi sebagai platypus. Kemudian anjing ketiga diklasifikasi sebagai killer whale. Kemudian setelah ada GW correction, anjing pertama teridentifikasi sebagai snorkel, anjing kedua sebagai puffer, dan anjing ketiga sebagai great whale atau paus abu-abu. Kemudian setelah koreksi white balance dan sRGB yang dilakukan oleh DNN, akhirnya klasifikasi menjadi benar. Yang pertama anjingnya menjadi anjing Chihuahua, kemudian anjing kedua merupakan German Shepherd, dan yang ketiga merupakan Groenendale Dogs atau anjing Groenendale. Kemudian dari sebelah kanan seperti yang bisa kita lihat, dengan membuat DNN mempelajari gambar yang memiliki sRGB dan WB yang salah, dan kemudian DNN tersebut dapat memperbaiki sRGB dan white balance yang benar sehingga menghasilkan proses identifikasi yang benar. Jadi seperti yang bisa kita lihat di gambar sebelah kanan, di tabel A ini terdapat white balance yang sudah diatur secara otomatis, di mana klasifikasi terlihat benar di sini. Di sebelah kiri ada kucing, di
kemudian ada kucing juga, dan kemudian ada anjing, dan kemudian ada anjing juga. Kemudian di bawahnya dengan weight balance yang berbeda, klasifikasi menjadi kacau, sehingga seperti yang bisa kita lihat di sini, kucing yang pertama diklasifikasi sebagai burung, yang kedua sebagai automobile, kemudian kapal dan pesawat. Kemudian yang ketiga juga memiliki weight balance yang salah, sehingga klasifikasi salah menjadi sehingga kucing pertama menjadi burung, kucing kedua menjadi anjing, kucing anjing yang pertama menjadi kapal, dan anjing yang terakhir menjadi pesawat. Jadi hasil penelitian ini membuktikan bahwa pengaplikasian perbaikan white balance yang dilakukan oleh DNN dalam data latihan, dalam kebanyakan kasus meningkatkan akurasi menggunakan saat tes orisinil dan yang telah diekspansi. DNN yang dilatih beradaptasi dengan koreksi white balance mendapatkan peningkatan performa dalam pengklasifikasian gambar. Penelitian ini juga mengukur dampak dari keteguhan warna komputasi pada DNN untuk klasifikasi dan segmentasi semantik. Sebuah metode baru untuk melakukan augmentasi yang secara akurat meniru kekeliruan white balance yang telah diperkenalkan ke machine learning. Dapat dilihat bahwa koreksi white balance pemrosesan dan pelatihan dalam DNN dengan gambar yang telah dimanipulasi dalam eksperimen dapat meningkatkan performa dari DNN yang menargetkan dataset CIFAR 10, CIFAR 100, dan ADE 20K. CIFAR 10, CIFAR 100, dan ADE 20K merupakan dataset yang digunakan dalam eksperimen ini. Penelitian ini dipercaya dapat berguna dalam tugas lain di mana DNN ditugaskan untuk mengaugmentasikan sebuah gambar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan mereview yaitu sebuah jurnal yang berjudul Analisis Numerik Profil Sedimentasi Pasir pada Pertemuan Dua Sungai Berbatuan dengan Software yang dinamakan Fluence. Oke, yaitu review jurnal ini karena jurnal ini mengandung yang namanya analisis dengan metode numerik. Oke. Pasir merupakan salah satu material yang sangat berguna bagi kehidupan kita sebagai manusia. Ya, dengan pasir kita bisa banyak melakukan pembangunan lah, karena pasir ini juga salah satu komponen utama dalam pembentukan bangunan-bangunan. Nah, proses pencarian pasir ini banyak ditemukan di berbagai cara. Salah satunya mencari di sungai-sungai besar yang berasal dari gunung berapi aktif. Tetapi tidak semua daerah sungai ini mengandung pasir. Nah, ada beberapa daerah yang memang proses banyak beberapa daerah di sungai itu banyak mengandung pasir, namun ada juga di bagian sungai yang kadang tidak mengandung pasir. Oleh karena itu, dengan software Fluence ini yang kita review ini, kita akan seperti menganalisis di manakah letak sedimentasi pasir itu berada. Jadi kita bisa menentukan, oh di daerah ini banyak pasirnya, di daerah ini pasirnya sedikit. Nah, seperti itu kurang lebih. Oke. Tetapi tidak semua daerah mengandung pasir yang tersimpan di bawah permukaan air. Hal ini bergantung pada beberapa faktor, banyak faktor, yaitu kecepatan sungai, aliran sungai, tekanan air, kemudian maupun posisi daerah sungai, belokan, lurus, atau bisa juga pertemuan antara dua sungai. Dalam penelitian ini akan dibangun sebuah model persamaan diferensial matematika berdasarkan hukum fisika dalam bentuk dua dimensi mengenai analisis sedimentasi pasir. Model yang akan terbentuk akan disimulasikan dan dianalisis menggunakan software Fluence. Objek penelitian ini difokuskan pada pengaruh besar tekanan dan kecepatan air, turbulens air terhadap posisi sedimentasi pasir pada saluran terbuka. Jadi penelitian ini menitik beratkan pada seberapa besar pengaruh tekanan air dan kecepatan air di sungai. Seberapa besar kedua hal ini mempengaruhi hasil sedimentasi pasir itu. Oke, persamaan yang dipakai bisa kita lihat di contoh ini.
eh 1, 2, 3. Nah, itu persamaannya. Kemudian yang di bawah juga ada lagi persamaannya dan keterangannya sebagai berikut. Ada keterangannya di bawah. Lalu metode penelitian. Tahap penelitian ini adalah membuat model persamaan yang dibangun dari persamaan momentum dan persamaan massa. Selanjutnya akan diselesaikan dengan metode numerik, volume, hingga. Sedangkan pada proses diskritasi diselesaikan dengan menggunakan teknik quick dengan persamaan sebagai berikut. Oke, kita langsung lanjut pada penelitiannya, hasil penelitiannya. Dengan menggunakan software Fluence ini, menggambarkan objek yang akan diteliti dengan software Gambit terlebih dahulu untuk kemudian disimulasikan dengan software Fluence tersebut. Pada simulasi pertama, akan digambarkan sebuah bentuk sungai dengan simulasi berdasarkan perbedaan tekanan air awal kedua sungai tersebut. Pada gambar 2A, di sini ini gambarnya, ini 2A, B, dan C. Di sini digunakan simulasi tekanan awal induk sungai itu. Tekanan induk sungai lebih besar. Tekanan induk sungai sama dengan tekanan anak sungai. Itu gambar 2A. Sedangkan pada gambar 2B, tekanan induk lebih besar daripada tekanan anak. Dan gambar yang terakhir, gambar 2C, tekanan anak sungai lebih besar daripada induk sungai. Dan dihasilkan gambar sebagai berikut. Dari hasil penelitiannya, tampak adanya kesamaan tekanan awal dari kedua sungai sedimentasi pasir yang terbentuk berada di tengah-tengah sungai induk setelah pertemuan kedua sungai. Jadi kemungkinan proses sedimentasinya itu berada pada setelah pertemuan keduanya, setelah pertemuan induk dan anak sungainya. Itu yang A. Sedangkan apabila induk sungai sedangkan apabila tekanan induk sungai lebih besar, maka daerah sedimentasi pasir terbentuk lebih merata di daerah sungai induk setelah pertemuan kedua sungai. Dan yang terakhir, simulasi yang ketiga yaitu C, di mana tekanan anak itu lebih besar daripada tekanan induknya, maka daerah sedimentasi pasir yang terbentuk lebih sedikit dibandingkan simulasi kedua tadi. Jadi kalau tekanan anaknya itu lebih sedikit daripada induknya, maka proses sedimentasi pasirnya lebih sedikit yang dihasilkan. Itu pengaruh pada tekanannya. Simulasi yang kedua, itu kita mengukur seberapa besar pengaruh kecepatan air pada sedimentasi pasir. Dari kedua gambar tersebut, pengaruhnya terhadap hasil sedimentasi yang terbentuk. Di sini akan diinputkan kecepatan yang sama antara kedua sungai sesuai gambar 3A. Induk sungai dengan kecepatan lebih tinggi pada gambar 3B. Dan yang terakhir, kecepatan anak sungai lebih tinggi daripada induk pada gambar 3C. Oke, seperti ini. Dari hasil simulasi yang pertama, yaitu kedua saluran baik induk dan anak sungai memiliki kecepatan aliran yang sama. Jika kecepatannya sama, maka daerah yang berpotensi terjadinya sedimentasi pasir adalah berada sebelum pertemuan sungai tersebut. Itu jika kecepatannya sama, anak dan induk sama. Namun jika aliran induknya lebih tinggi daripada anak sungai, daerah yang berpotensi untuk terjadinya pengendapan pasir adalah di daerah setelah pertemuan dua sungai tersebut. Dan yang terakhir, yang ketiga, di mana kecepatan anak sungai lebih tinggi daripada induk, ternyata daerah yang berpotensi terjadinya pengendapan juga di daerah setelah pertemuan kedua sungai, tetapi tidak seluas pada simulasi yang kedua, artinya tidak sebanyak pada simulasi yang kedua. Dari data ini kita dapat simpulkan bahwa dengan laju aliran yang sama, maka potensi daerah sedimentasi pasir yaitu sebelum pertemuan kedua sungai tersebut. Sedangkan jika kecepatan aliran berbeda, kondisi ideal untuk terbentuknya sedimentasi pasir adalah sedimentasi pasir yang banyak
adalah kecepatan aliran anak sungai lebih tinggi daripada kecepatan aliran induk sungai. Oke, seperti itu. Kesimpulannya ya kurang lebih yang di atas ini. Hanya mungkin hanya berbeda sedikit. Oke, jadi sekian jurnal yang telah kita review tentang analisis numerik, yaitu memperkirakan sedimentasi pasir dengan aplikasi yang bernama Fluence, dan pastinya dengan perhitungan yang dinamakan metode numerik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.